Oke, baik. Sekarang kita akan setting bagaimana membuat interaktif book di H5P. Yang pertama sama seperti membuat aktivitas lain, yaitu masuk ke pembelajaran kita. Jangan lupa di mode edit ya. Kemudian tambahkan aktivitas, pilih yang interaktif konten ini. Nah, tunggu sampai proses loading sampai muncul seperti ini. Kemudian pilih interaktif book, klik detail, kemudian use. Untuk aktivitas ini memang berbahasa Inggris, jadi semua agar bisa menyesuaikan dengan bahasa Inggris menu-menunya. Yang pertama sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah sukses memilih interaktif book ini. Kemudian deskripsi di sini seperti biasa, kita untuk menampilkan deskripsi, misalnya mau ngasih pengantar ke anak-anak, silahkan dibaca sampai tuntas dan menjawab soal dengan benar. Kemudian ditampilkan. Nah, di sini di title di sini ini title yang mau kita tampilkan. Saya bab 3.3 misalnya di sini materi orange data meaning. Kemudian di sini ini halaman 1, artinya di sini saya kasih fix 1 saja. Konten di sini pilih image lah. Di sini yang perlu diketahui, di sini yang bisa di-upload atau bisa ditaruh sini adalah ini beberapa berkas yang bisa untuk materi, image sama teks. Nah, file PDF tidak bisa, jadi harus dikonversi menjadi gambar atau teksnya yang diupload. Karena saya sudah nyiapkan file image ya, jadi saya pilih image, kemudian add. Nah, jadi filenya sudah tak siapkan di sini. Ini halaman 1, tinggal open. Nah, ini sudah. Nah, kalau mau nambahkan soal, ini di sini add content. Ini kan sudah nambahkan konten utama. Konten utama itu artinya teksnya atau materinya. Kemudian kita mau nambah soal. Di sini pilih yang ini. Ini ada pilihannya. Untuk soal itu ada multiple choice, single choice, true false, kemudian fill in the blanks. Ini yang biasa saya pakai 3 ini. Fill in the blank ini melengkapi kata atau isian singkat. Kemudian multiple choice ini pilihan ganda yang pilihan ganda yang bisa lebih dari 1 jawaban yang benar. Kemudian single choice ini yang pilihan ganda hanya 1 jawaban. Ini saya coba halaman 1, saya mau masih soal fill in the blank. Title di sini pilih soal 1 misalnya. Teks deskripsi ini perintahnya, misalnya lengkapi kalimat berikut yang sesuai dengan teks bacaan di atas. Nah, gitu. Nah, di sini nih kita nulis soalnya di sini sama jawabannya. Misalnya saya mau ngasih ini. Nah, ini mau tak jadikan soal. Ini mau tak jadikan soal. Ini kita tulis di sini atau langsung paste. Nah, yang mau dijadikan blanknya, isiannya itu adalah ini. Kita kasih tanda bintang.
di depan sama di akhir, maka nanti yang muncul keunikan oranye adalah tampilan yang titik-titik atau di kotak isian. Ini yang harus diisi oleh anak-anak. Nah, kemudian boleh lagi tambah add content. Nah, cuman sebelum masuk ke ini add content lagi, yang perlu diperhatikan di sini, ini perlu di setting, behavioral setting. Nah, ini perhatikan, yang dipilih adalah yang ini, ya. Jadi kenapa? Karena di sini di behavioral setting yang di sini, ini kalau tidak disetting nanti jawabannya bisa dicek oleh anak-anak. Nah, ini yang perlu dicek. Ada dua behavioral setting agar hati-hati. Yang dicek adalah yang di sini, yang behavioral setting yang di atas. Ini yang perlu dicek. Nah, ini nanti karena hubungannya itu dengan kunci jawaban. Kalau ini tidak disetting, ini yang saya tandai hijau, yang di sini tidak disetting, ini settingan defaultnya adalah siswa bisa lihat kunci jawaban nanti dari soal yang dipasang, bukan yang ini. Kalau behavioral setting yang bawah ini, yang saya centang hijau bawah, ini tidak usah disetting, biarkan aja dulu, ya, gitu. Nah, saya mau masuk ke behavioral setting di sini, ya. Nah, enable show solution button ini dihilangkan centang. Pastikan ini centangnya dihilangkan, ya. Pastikan tersetting seperti ini. Ini centangnya dihilangkan. Jadi ini biarkan gini, ini sudah betul. Ini kalau enable-nya tercentang, maka anak-anak nanti bisa lihat kuncinya. Gitu. Ini sudah. Saya mau nambah soal. Kalau mau nambah soal di sini, di add content lagi. Misalnya mau nambah true and false. Ini karena jawaban yang benar false. Ini jangan lupa setting behavioral di sini. Ini adalah persoal. Begitu. Nah, kemudian di sini saya mau nambah halaman. Nambah halaman berarti ke atas lagi ke add page 2 image, kemudian sama seperti sebelumnya tadi, open. Nah, biar cepat ini boleh tambah halaman semua, nanti soalnya belakangan, ya. Saya langsung nambah halaman 3. Oke, sudah. Tambah lagi halaman 4, page 4, page 4. Oke, tambah lagi page 5, seperti itu. Oke, berikutnya kalau mau ngasih soal di halaman kedua, kita tinggal klik ke halaman mana, halaman 3. Oh, saya mau ngasih soal di halaman 3, halaman 2 enggak usah. Halaman 3 kita klik, kemudian add content seperti tadi, tambah fill in the blank atau multiple choice, tergantung kebutuhan guru masing-masing, nanti bisa menyesuaikan. Nah, contoh yang multiple choice ini, nah, misalnya di sini title ini soal berapa tadi, soal ketiga. Question pertanyaannya apa, ini jawabannya, yang jadi kunci nanti ini dicentang jadi kunci. Nah, seperti itu. Nah, kalau menggagalkan ini tinggal di remove, confirm. Oke, ini anggapannya sudah selesai, sudah disetting ada berapa halaman. Nah, kemudian saya mau masuk ke nilai. Nah, di sini nih, ini juga perlu disetting, dinilai di sini. Nilai kelulusan, ini pastikan soalnya sama dengan yang kita tambah.
karena tadi saya ada berapa soal tadi, saya hanya pakai 2 soal, maka di sini nilai kelulusan 2, maksimum grade-nya 2 gini. Jadi per soal itu 1 poin. Nah, kalau guru misalnya ada 10 soal, kalau siswa sudah berhasil jawab 8 misalnya, sudah bisa lanjut, disetujui, maka ya di sini soalnya ada 10, maksimum grade-nya 10, nilai kelulusan 8. Artinya siswa cukup menyelesaikan 8 soal dengan benar, dia sudah bisa lanjut. Tapi karena di sini saya percobaan, saya pasang 2 harus benar semua, maka di sini harus sama, ini settingan nilainya harus sama. Ini sama, biarkan pembatasan akses ini seperti biasa, harus aktivitas sebelumnya terlampaui, penyelesaian aktivitas lah di sini juga perlu di setting. Ini pilih apabila kondisi terpenuhi. Ini siswa harus mendapatkan nilai, siswa harus menerima kelulusan, ini centang semua. Require passing grade, harus melalui passing grade tadi itu 2 soal. Oke, kalau sudah kita simpan dan tampilkan, kita cek. Nah ini untuk layar lebar, ini klik ini full screen. Nah ini sudah, dia harus jawab. Kalau salah, misalnya adalah tampilan yang menarik, cek, salah, retry. Nah ini jadi dia harus membaca. Kemudian ini soal yang kedua tadi, oh ini true, oh salah, itu ini harus retry. Nah, jadi dia tidak bisa, walau harus baca betul. Kemudian kalau sudah selesai, siswa diarahkan untuk submit, nanti submit report. Ini belum, total skor di sini masih 0. Nah, interaktif progresnya juga masih, ini sudah 100 karena sudah buka semua halaman. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah selesai, sudah cukup sampai segini. Ini sudah selesai.